وعلى آله وأصحابه أجمعين. Yang terhormat Bapak Kapolres Dewas yang hari ini hadir bersama kita, alhamdulillah. Yang kami hormati para sahabat, yang kami hormati para kasat, kami hormati perwira, yang kami hormati senior kami, dan rekan-rekan sekalian yang hadir pada kesempatan hari ini. Bersyukur kepada Allah pada kesempatan pagi ini sama-sama kita dapat hadir di masjid ini dalam suasana puasa Ramadan. Ini cukup luar biasa. Semoga kita dapat menjalaninya sampai akhir Ramadan nanti dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Selawat salam marilah kita sampaikan kepada junjungan alam yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah tauladan bagi kita. Mudah-mudahan di dunia kita akan selamat dengan sunnahnya dan di akhirat mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi menjalani puasa ini kita sudah mendapat surat undangan dari 14 abad yang lalu. Jadi undangannya bukan datang kemarin, tapi sudah dari 14 abad yang lalu, lebih kurang. Bahkan mungkin jauh di Lauhul Mahfuz sudah tertulis. Undangan itu tertulis dengan seruan, hai orang-orang yang beriman. Tentu hari ini kita semua yang duduk di dalam masjid ini adalah tergolong ke dalam orang yang beriman yang diwajibkan berpuasa. Dan perlu juga kita sadari bahwasanya puasa ini bukan hanya diwajibkan kepada kita, kepada orang-orang sebelum kita juga sudah pernah. Sudah ada yang selamat, sudah ada yang mempraktikkan, sudah ada yang merasakan nikmatnya daripada puasa ini. Sehingga banyak cerita, banyak pengalaman, banyak situasi yang diceritakan oleh orang-orang yang berpuasa sebelum kita. Hasil akhirnya la'allakum tattaqun, agar kita bertambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam puasa Ramadan kita dimulai dari pagi fajar sudah menahan lapar, haus, dahaga sampai nanti masuk waktu maghrib atau keluarnya sampak merah. Kita tahan semaksimal mungkin. Kita nggak minum setetes air tidak masuk, satu butir nasi tidak masuk. Begitulah ketakutan kita, puasa kita batal. Ini adalah pendidikan besar bagi kita, di mana Islam itu adalah satu agama yang tertib. Ketika sudah halal, ketika sudah haram, ketika kita diperintahkan menahan hawa nafsu. Bayangkan, jangankan yang haram, yang halal pun tidak boleh. Padahal dari dulu kita boleh makan jam segini, sekarang tidak boleh. Dari dulu kalau ceramah dihidangkan air putih, sekarang tidak boleh. Habis ini kita suruh masuk kantin, sekarang tidak boleh. Padahal halal. Begitulah pendidikan Islam itu, di mana kita dilatih menahan hawa nafsu kita. Hadirin jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika waktu berbuka, nikmat itu akan kita rasakan. Nikmat air yang kita butuhkan selama 12 jam lebih kurang, bahkan 13 jam. 12 jam saja lebih kurang kita tunggu masuk air itu kepada kita. Kita menyatakan alhamdulillah. Allahumma laka sunnah
atau laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dari doa itu kita sadar kita sebenarnya tidak pernah luput daripada pemberian Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita berpikir jemaah sekalian, merenung luar biasa banyaknya nikmat Allah yang Dia beri kepada kita. Luar biasa nikmat melihat, nikmat luar biasa banyaknya, nikmat mendengar. Ketika rasa perasaan kita itu ada, aku ini rupanya disayang Allah selama ini, aku ini rupanya dipenuhi Allah keinginanku selama ini, aku ini rupanya dikasihi Allah. Maka di saat itu kita merasakan syukur yang luar biasa kepada Allah. Syukur yang luar biasa kepada Allah. Wajar Allah berkatakan dalam Al-Quran itu, aku tidak ciptakan jin manusia kecuali hanya untuk menyembahku. Karena yang Dia berikan itu memang besar. Yang Dia berikan kepada kita itu besar. Yang Dia berikan kepada kita itu banyak. Yang Dia berikan kepada kita itu tidak terhitung jumlahnya. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak wajar ketika kita berjalan di atas bumi Allah ini dengan kesombongan. Kita berjalan di bumi Allah ini hanya mementingkan kepentingan kita. Seolah-olah kalau kita tak buat seperti yang kita mau, Allah itu enggak tunaikan. Hadirin jamaah sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita merenung dalam suasana Ramadan ini, betul-betul Allah sayang kita. Hadirin jemaah sekalian rahmati oleh Allah, di suasana Ramadan ini juga kita merasakan lapar yang berlebihan, sehingga berlebihan dalam artian dalam jangka waktu 12 jam kita menahan makan dan minum. Kita di situ akan merasakan empati kepada orang miskin, kepada orang yang saat ini sedang perang, apakah di Palestina, di Suriah, di Syam, atau negeri-negeri yang lain. Kita akan merasakan rasa kemanusiaan. Disinilah Islam itu salah satu agama yang di dalam agama itu ada kedamaian, menjamin keselamatan, belajar mengorbankan dirinya untuk orang lain. Itu Islam. Dari puasa ini kita diajarkan berempati, merasakan orang lapar bagaimana, sehingga ada keinginan aku ini kenyang untuk berbagi kepada orang lain. Ketika kita menyakiti orang, kita merasakan aku pun sakit, karena rasa itu ditempa 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan. Merasakan orang lain, pendidikan di mana kita merasakan lapar orang, kita rasakan lapar, sakit orang, kita rasakan sakit, haus orang, kita rasakan haus. Sehingga Islam melalui pendidikan Ramadan akan melahirkan hamba Allah yang taat, yang sosial, dan juga menjadi orang yang tertib. Bayangkan, hanya dengan pendidikan puasa Ramadan. Lahir dari makhluk hamba Allah yang sosial. Kalau dapat rasa lapar, tidak berbagi. Tertib, saatnya nggak boleh berbuka, jangan berbuka. Saatnya nggak boleh makan, nggak boleh makan. Walaupun punya rezeki lebih, kita diajarkan untuk menahan diri. Hadirin jamaah sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita mati husnul khotimah. Hidup masuk Islam secara total. Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fi silmi kafatan. Hai orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara menyeluruh. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah engkau mengikuti langkah-langkah syaitan. Hadirin jamaah sekalian, untuk bisa masuk Islam secara menyeluruh, itu butuh kita mengenal yang namanya nafsu. Orang gak bisa benar kalau nafsunya masih bergejolak. Orang tidak akan bisa baik kalau nafsunya bergejolak. Orang tidak bisa berhenti
kanan setan kalau nafsunya masih bebas. Karena itu jemaah, dibuatlah bulan Ramadan. Pendidikannya 1 bulan. Itu apa? Mengendalikan hawa nafsu. Karena orang yang bisa benar, bisa baik, bisa sosial, bisa tertib, orang yang bisa mengendalikan hawa nafsu. Luar biasa pendidikan kita dalam bulan suci Ramadan. Jemaah sekalian rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali langkah-langkah setan. Karena setan itu menjatuhkan orang enggak sekaligus. Enggak istilahnya diajaknya ke tepi jurang tolak, enggak. Tapi setan itu mana peluangnya? Mana peluang yang bisa itu dulu? Pelan-pelan dari mulai dia nggak dulu meninggalkan sholat dulu. Dia dulu waktu sholat. Sehabis itu tinggalkan sholat. Dia pertama cerita dulu. Kalau kita berzina kan cerita dulu. Habis itu ngobrol bersama. Habis itu nyaman. Habis itu jauh lagi. Minum tua juga begitu. Minum minuman keras juga begitu. Awalnya untuk kesehatan. Hari ini begini. Rayuannya memang begitu. Jangan silakan memang begitu. Memang itulah kekuatan setan. Itulah kekuatan setan. Jadi jangan kita berpikir aku ini nggak ngaji Quran, nggak, bukan ngaji Qurannya dia berpikir, dia buat dulu kesibukan dunia. Sehingga kita tinggalkan Quran. Dia buat kita kesibukan, sehingga kita nggak ngaji. Kita buat ada suatu kesibukan, sehingga kita tidak lagi berempati. Dia buat kita ada penting sesuatu, sehingga yang perlu hanya penting kita lupa dengan yang lain. Hadirin jemaah sekalian rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala. Semoga menuju dan menjalani Ramadan ini betul-betul kita beruntung dan bersama merasakan nikmatnya puasa. Jadi jemaah sekalian rahmatullahi Allah, di puasa ini kita nanti ada diajarkan itu cuma sedikit, tetapi bayangkan itu sebuah kewajiban, yaitu zakat fitrah. Sedikit kan dibandingkan dengan gaji kita 3 juta, 6 juta anak, 9 juta misalnya, mengeluarkan zakat fitrah berapa jemaah? Sekitar 30.000 lah. Jadi kurang lah, dan 34 mungkin nanti tergantung pilihan kepada kita masing-masing. Bukan tergantung pilihan, tergantung pada apa yang kita makan di rumah kita. Nilai pendidikannya yang luar biasa. Nilai pendidikannya. Jangan silap, tidak semua orang bisa mengeluarkan zakat fitrah. Ada sebabnya, ada yang karena nggak ingat, ada yang karena bertahan dia mengeluarkan zakat fitrah harus di kampung halaman lah, sehingga waktu perjalanan tahu-tahu tak bagaimana kecelakaan di jalan, lupa ngasihkan zakat fitrah, saya nggak jadi, nggak buat zakat fitrah, karena begitu habis Ramadan, Idul Fitri nggak ada lagi zakat fitrah. Jadi ini saya ingatkan juga, itu yang perlu diambil adalah nilai pendidikan sosial yang ada di dalamnya. Bagaimana kita berbagi kepada orang lain. Hadirin jamaah sekalian rahmatullahi Allah, di bulan Ramadan ini juga bulan di mana diturunkannya Quran sebagai petunjuk kepada manusia. Itu turunnya di tanggal 17 Ramadan. Sering disebut dengan nuzulul Quran. Saya bukan itu yang mau saya sampaikan. Yang mau saya sampaikan pada saat ini, orang yang bisa menahan hawa nafsu, dialah yang akan menerima petunjuk Quran. Orang yang mendapatkan tarbiyah dari Ramadan, dari puasanya, dialah yang akan menemukan petunjuk daripada Al-Quran. Hudan linnasi. Kapan dia menjadi hudan? Ketika kita bisa mengendalikan hawa nafsu. Kalau tidak mengendalikan hawa nafsu, maka kita nggak bisa. Allah kasih petunjuk, janganlah kau makan harta anak yatim. Itu dalam surat Al-Maun. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin. Tahukah engkau siapa yang mendustakan agama? Petunjuk apa?
yang memakan harta anak yatim, yang menzalimi fakir miskin, yang lalai dalam sholat. Petunjuknya tidak ada itu. Petunjuknya tidak tahu. Cuma karena nafsu kita, petunjuknya tidak masuk. Ajar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita nggak sholat juga. Qurannya terdengar, bacaannya jelas, keterangannya tahu, tapi kita nggak pergi sholat. Kenapa? Ada keterangan yang lebih hebat, yaitu nafsu. Masih lebih enak untuk mengapi, masih lebih tanggung ini pembicaraan belum tuntas, masih ada kepentingan lain, macam-macam. Akhirnya apa? Ya sholatnya tinggal. Hadirin jamaah, bagaimana nanti ayat yang menyuruh kita untuk patuh kepada orang tua? Tapi kita untuk patuh sama orang tua kita kadang-kadang lucu. Kalau masih punya alasan untuk tidak patuh lucu. Tetapi tidak sedikit orang yang bisa patuh sama orang tua. Tidak sedikit. Baik dengan alasan beda pendapat lah, alasan tidak berseberangan pemikiran macam-macam. Intinya nggak taat sama orang tua. Mudahnya itu ada di Quran. Tetapi karena nafsunya tidak terdidik, tidak tertempa, petunjuk tadi tidak masuk. Hadirin jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, mari kita bersama memikirkan ada 7 tingkatan nafsu. Yang pertama namanya nafsul amarah. Nafsul amarah. Apa itu nafsul amarah? Nafsu di mana setiap saat yang dia suruh hanyalah sesuatu yang buruk. Nafsu di mana akal gak jalan. Nafsul hayawan. Kita hanya tahu makan, minum, seksual dan lain-lainnya. Kita gak peduli, sama dengan lembu. Gak tahu dia pagar, gak tahu dia batas. Itu namanya nafsu amarah. Ketika orang itu diberikan petunjuk oleh Allah dengan ilmu dan akal, kan gitu, naiklah dia menjadi nafsul lawwamah. Nafsu apa namanya? Lawwamah. Di mana dia ketahui benar dan salah, dan timbul penyesalan, tapi dia belum bisa untuk melakukan kebenaran yang dia tahu. Nafsu apa namanya? Lawwamah. Aku tahu untungnya sholat di awal waktu, tapi aku masih memilih sholat di akhir waktu. Aku tahu untungnya bersedekah, tapi aku masih memilih bukan bersedekah. Aku tahu untung ruginya mubazir, tapi aku masih memilih mubazir. Pengetahuan itu sudah ada dengan ilmu yang diberikan. Maka namanya apa? Nafsul lawwamah, yaitu nafsu yang hari-hari dipenuhi dengan penyesalan. Yang ketiga, nafsul mulhamah, nafsu yang diberi Allah petunjuk kepadanya. Nafsu yang setiap hari ingin kepada baik, setiap hari kepada taat, setiap hari kepada berbagi. Dalam hatinya tidak ada petunjuk dari Allah untuk menugerahkan kepadanya untuk berbuat baik. Yang keempat, namanya nafsul mutmainnah. Nafsunya tenang karena kenal Allah, tenang karena sudah mengendalikan hawa nafsu, tenang karena dia memilih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naik tingkatan yang menjadi nafsu yang kelima, nafsul radiyah. Nafsu radiyah, nafsu yang hari-hari yang dia pikirkan adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa minan nasi may yasri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Ada manusia yang hari-hari tidak ada yang dia pikirkan kecuali hanya ridha Allah. Dia tak pikir dia aku ngasih sedekah ini supaya orang senang sama saya. Allah ridha. Toh yang balas juga bukan dia. Allah. Aku berbaik sama seseorang, dia harus hidup ini silakan, karena toh aku berbuat baik kepada Allah. Mayyastari di dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah, wa minan nasi mayyasri nafsahu ibtigha.
tiap hari dia mencari ridho Allah. Yang keenam, nafsul mardiyah, nafsu yang diridhoi Allah. Karena tiap hari mencari keridhaan Allah, maka dia menjadi diridhoi Allah. Yang ketujuh, nafsul kamilah atau nafsul kamilin, nafsunya sempurna. Lawannya iman kamilin, bukan lawannya, kawannya iman kamilin. Inilah kesempurnaan kita dalam bulan Ramadan. Kita harus tahu di mana letak nafsu kita supaya kita tahu sudah posisi di mana dan ingin meningkat martabat kita menjadi lebih tinggi dalam artian menjadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua menjadi hamba Allah dan puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya tutup, kalau ada yang mau bertanya silakan. Sebelum kita tutup.